Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini izinkan saya sedikit menjelaskan atau mempresentasikan hasil makalah yang telah saya buat dengan tema Pancasila sebagai sistem filsafat. A. Dalil Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Pengertian filsafat Pancasila. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. 2. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Pembahasan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan cara deduktif dan induktif. Cara deduktif yaitu dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Cara induktif yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya, dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala itu. Pancasila yang terdiri atas 5 sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem-sistem filsafat lainnya, seperti materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, komunisme, dan sebagainya. Ciri sistem filsafat Pancasila antara lain adalah sebagai berikut. 1. Sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat dan utuh, atau satu sila dengan sila lainnya terpisah-pisah, maka itu bukan Pancasila. Inti sila-sila Pancasila meliputi Tuhan, yaitu sebagai kuasa prima, manusia yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. 1. Yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri. Rakyat yaitu unsur mutlak negara harus bekerja sama dan gotong royong. Adil yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya. B. Landasan ontologis Pancasila. Ontologis menurut Aristoteles adalah ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu atau tentang keberadaan atau eksistensi dan disamakan artinya dengan metafisika. Masalah ontologis antara lain, apakah hakikat sesuatu itu? Apakah realitas yang ada tampak ini suatu realitas sebagai wujudnya, yaitu benda? Apakah ada suatu rahasia di balik realitas itu, sebagaimana yang tempat pada makhluk hidup dan seterusnya? Bidang ontologi menyelidiki tentang makna yang ada, eksistensi dan keberadaan manusia, benda, alam semesta, kosmologi, metafisika. Secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Pancasila yang terdiri atas 5 sila, setiap sila bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan memiliki satu kesatuan dasar ontologis. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia, yang memiliki hakikat mutlak yaitu monopluralis atau monodualis. Dasar antropologis, subjek pendukung pokok dari sila-sila Pancasila adalah manusia. Hal-hal tersebut dapat dijelaskan bahwa yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta yang berkeadilan sosial pada hakikatnya adalah manusia. Sedangkan manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat raga dan jiwa, jasmani dan rohani. Sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, serta sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan yang Maha Esa. Pancasila lainnya, hubungan kesesuaian antara negara dan landasan-landasan sila sebagai
Pancasila adalah berupa hubungan sebab akibat. Negara sebagai pendukung hubungan sedangkan Tuhan manusia, satu rakyat, dan adil sebagai pokok pangkal hubungan. Landasan sila-sila Pancasila yaitu Tuhan, manusia, satu rakyat, dan adil adalah sebagai sebab dan negara adalah sebagai akibat. Dasar epistemologis Pancasila. Secara epistemologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Sebagai suatu sistem pengetahuan, maka Pancasila harus diperoleh maknanya melalui pengalaman dan akal sehat. Keutuhan Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan tidak akan diperoleh jika manusia tidak berperan dalam pengalaman dan menggunakan pengalaman itu dengan logika. Menjadi bagian yang utuh manusia dan Pancasila sebagai sistem pengetahuan. Menemukan Pancasila dalam pengetahuan harus dengan menyimpulkan suatu berdasarkan pengalaman. Pengetahuan tentang Pancasila tentunya dapat diperoleh melalui perantara panca indera, secara empiris atau berpikir induktif. Secara epistemologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan sistem pengetahuan. Ini berarti Pancasila telah menjadi suatu belief system, sistem cita-cita, menjadi suatu ideologi. Oleh karena itu, Pancasila harus memiliki unsur rasionalitas, terutama dalam kedudukannya sebagai sistem pengetahuan. Kemudian D. Dasar aksiologis Pancasila. Aksiologis Pancasila, istilah aksiologi berasal dari kata Yunani aksios, yang artinya nilai, manfaat, dan logos, yang artinya pikiran, ilmu, dan teori. Aksiologi adalah teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai, atau yang baik. Bidang yang diselidiki adalah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika suatu nilai. Nilai berasal dari kata Latin valere yang artinya kuat, baik, dan berharga. Dalam kajian filsafat, merujuk pada sesuatu yang sifatnya abstrak yang dapat diartikan sebagai keberhargaan atau kebaikan. Nilai itu sesuatu yang berguna. Nilai juga mengandung harapan akan sesuatu yang diinginkan. Pancasila memiliki nilai berbentuk esensi logis yang diketahui melalui akal, tidak terdapat dalam ruang dan waktu. Ini sesuai dengan pendapat John Dewey yang menyatakan bahwa nilai adalah perbuatan memberi nilai, menyangkut tindakan akal yang untuk melakukan generasi ilmiah. Ada nilai yang memang sudah melekat dengan Pancasila. Satu sisi, Pancasila adalah sesuatu yang benar-benar bernilai. Di sisi lain, Pancasila adalah sesuatu yang diberi nilai buatan karena dapat dipakai sebagai sarana mencapai tujuan. Pancasila memiliki nilai reaksi yang dapat diberikan seseorang. Keberadaan Pancasila tergantung pada pengalaman, pendekatan subjektivisme. Kemungkinan saja Pancasila bagi Indonesia juga memiliki nilai sebagai objek kepentingan Pancasila bernilai jika ada kepentingan terhadapnya. Itu artinya Pancasila mutlak dapat memberikan penilaian berhubungan dengan sikap, perasaan, dan keinginan seseorang. Manusia Indonesia yang berakal seharusnya mengeksiskan Pancasila dalam pengalaman hidup. Manusia Indonesia yang memiliki pengetahuan seharusnya membangun konteks hidup melalui pengalaman dan akal sehat. Pengalaman hidup yang berpancasila akan semakin bermakna dan bernilai jika manusia menggunakan akal sehat dan implementasinya pengetahuannya tentang Pancasila. Bagian E. Potensi dan aktualisasi Pancasila sebagai filsafat. 1. Potensi Pancasila sebagai filsafat. Pancasila sebagai pandangan dunia yang dilahirkan oleh para The Founding Father Negara Republik Indonesia atau NRI sangat layak dikenalkan kepada seluruh dunia. Pancasila memiliki potensi sebagai pandangan dunia yang sifatnya universal sekaligus unik dan khas Indonesia. Pancasila mulai dikenal dunia pada sidang gabungan Kongres Amerika Serikat yang terdiri dari para anggota perwakilan rakyat dan Senat
Amerika Serikat oleh Bapak Soekarno. Pada saat itu, beliau mencoba memperkenalkan Pancasila pada dunia. Dalam hal ini, Soekarno memperkenalkan kepada dunia, khususnya kepada para pemimpin dan rakyat Amerika Serikat, bahwa dirinya bukanlah orang yang anti demokrasi, karena demokrasi sendiri adalah bagian dari Pancasila. Menurut Soekarno, Pancasila sesungguhnya adalah intisari sejarah peradaban bangsa Indonesia yang sama sekali tidak terpisah dari peradaban dunia. Oleh karena itu, Pancasila seharusnya juga menjadi filsafat dunia. Artinya, sejak awal kemerdekaan, Soekarno sudah melakukan usaha-usaha agar Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia itu dikenal di seluruh dunia. Di samping nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Pancasila memenuhi 3 dimensi ideologi yang baik. Yang pertama, dimensi realitas. Dimensi realita atau dimensi realitas adalah bagaimana kita bisa menyadari bahwa Pancasila adalah ideologi yang telah berada di tengah realita. Yang kedua, dimensi fleksibilitas. Dimensi fleksibilitas ini mencerminkan Pancasila sebagai ideologi yang mampu mempengaruhi dan menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Yang ketiga, dimensi idealitas. Sudah wajar apabila sebuah ideologi harus mempunyai idealisme. Sama halnya dengan Pancasila yang mempunyai idealisme untuk mewujudkan negara yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 2. Aktualisasi Pancasila sebagai filsafat. Di era globalisasi sekarang ini banyak hal yang sudah hilang dalam konteks kebudayaan, etika, dan terlalu bebas dalam bergaul, serta maraknya peredaran narkotika. Ditambah lagi dengan keadaan politik sekarang ini yang tidak menguntungkan sama sekali bagi masyarakat. Nilai-nilai Pancasila sebelum terbentuknya negara dan bangsa Indonesia pada dasarnya terdapat secara sporadis dan fragmentaris dalam kebudayaan bangsa yang tersebar di seluruh kepulauan Nusantara, baik pada abad ke-20 maupun sebelumnya, di mana masyarakat Indonesia telah mendapatkan kesempatan untuk berkomunikasi dan berakulturasi dengan kebudayaan lain. Bagian F. Perbandingan sistem filsafat Pancasila dengan filsafat yang lain. Sistem filsafat adalah kumpulan atau kesatuan pemikiran atau ajaran yang saling berhubungan dan mampu menjangkau seluruh realitas yang ada. Mencakup pemikiran teoritis tentang realitas adanya Tuhan. Filsafat yang ada di Indonesia ternyata memiliki banyak perbedaan dengan filsafat yang ada pada negara-negara lain di dunia seperti berikut ini. Materialisme. Materialisme adalah paham dalam filsafat yang menyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar ada adalah materi. Liberalisme atau liberal adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan melihat kepada akibat-akibat atau hasilnya bermanfaat secara praktis. Bagian C. Komunisme. Paham yang menganut ajaran Karl Marx yang bercita-cita menghapus hak milik perseorangan dan mengganti hak milik secara bersama atau dikontrol pemerintah. Yang D. Sosialisme. Sosialisme adalah paham yang bertujuan membentuk negara kemakmuran dengan usaha kolektif yang produktif dan membatasi milik perseorangan. Bagian E. Kapitalisme. Kapitalisme berasal dari kata kapital yang berarti modal. Dengan yang dimaksud modal adalah alat produksi, misalnya tanah dan uang. Kata isme memiliki makna suatu paham atau ajaran. Jadi kapitalisme adalah suatu paham atau ajaran tentang modal atau segala sesuatu dihargai dan diukur dengan uang.
Idealisme lebih mementingkan akal daripada material. Idealisme adalah tentang realitas dan pengetahuan yang menjelaskan tentang kesadaran atau pemikiran yang bukan bersifat kebendaan dan mempunyai fungsi utama dalam aturan dunia. Bagian G. Pancasila di tengah isu-isu kontekstual kebangsaan. Pancasila sejatinya merupakan ideologi terbuka yang bisa menyerap nilai-nilai baru yang dapat bermanfaat bagi keberlangsungan hidup negara. Namun di sisi lain kita harus waspada terhadap ideologi baru yang berasal dari luar yang bisa membahayakan Pancasila dan membuat Pancasila semakin tersisih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.